فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau terkait dengan makanan, telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain dari Al-Ahnaf bin Qais rahimahullah, dari kalangan mukhadramin, dari kalangan kibari tabi'in rahimahullah, tatkala beliau bertanya kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, bagaimana pandanganmu tentang pemberian? Maka beliau mengatakan pemberian pada hari ini adalah maunah, yaitu membantu perekonomian kita, membantu untuk menjaga ma'isyah dan sebagainya, yaitu di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Kemudian Abu Dzar mengatakan, akan tetapi jika pemberian itu nanti akan mengurangi agamamu, maka tinggalkan dia. Baik, inilah intinya. Sebagaimana ana baca di kitab kalau tak salah Al-Hawi Al-Kabir mazhab Syafi'iyah, dan itu juga ana dapatkan di beberapa mazhab yang lain, kalau pemberian itu tidak ada syarat apa-apa dan tidak menimbulkan kecondongan hati, maka tidak mengapa. Tapi kalau menimbulkan kecondongan hati, orang jadi melemah untuk amar ma'ruf nahi mungkar, melemah dari apa yang diwajibkan, melemah dari al-wala wal bara', maka tak boleh. Baik, karena hukumnya jadi seperti rasuah nantinya. Baik, makanya Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah, ana baca di dalam kitab Tuhfatul Mujib, beliau bercerita ketika datang pemberian bantuan dari Usamah bin Laden, Usamahnya juga datang, maka Syekh Muqbil membiarkan, mau diberi, beri, tapi tanpa syarat. Ternyata Usamah bin Laden mensyaratkan, kami akan memberi dan akan datang pemberian lebih, tetapi dengan syarat duit ini Anda pakai untuk beli senjata. Nah, ini Syekh Muqbil tahu ini akan menimbulkan fitnah besar, maka beliau melarang menerima, dan beliau menyuruh, kalau mau memberi tanpa syarat. Kalau mau syarat, kami tidak butuh hartamu, maka dia pergi. Ternyata langsung dia diikuti oleh dua tokoh besar dari murid senior Syekh Muqbil. Mereka terfitnah oleh hartanya Usamah bin Laden. Demikian pula disebutkan oleh Syekh Muqbil tatkala Abdurrahman Abdul Khaliq datang dengan harta dari Kuwait, yaitu Ihya'ut Turas. Syekh Muqbil membiarkan, kalau memang memberi tanpa syarat. Tahu-tahu mereka mensyaratkan, kami minta Anda membuat yayasan, nanti akan datang pemberian secara rutin. Maka Syekh Muqbil mengatakan, kalau dengan syarat macam itu aku tidak akan terima. Baik. Jadi kalau memang tidak ada syarat dan tidak dikhawatirkan hati kita jadi condong pada dia, tidak mengapa. Tapi kalau dikhawatirkan akan membuat condong, maka haram. Condong kepada ahli batil. Dan memang inilah fitnah terbesar, sebagaimana dalam hadis yang sahih, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Hadis Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu, hadisnya sahih. Sesungguhnya setiap umat memiliki fitnah, dan fitnah umatku adalah harta. Yaitu fitnah yang terbesar yang menyebabkan orang jadi goncang dan seterusnya. Yang terbesarnya adalah masalah harta untuk umat ini. Maka kita harus hati-hati. Mungkin dia tidak membuat syarat, tetapi kita harus masing-masing jujur dengan hati kita. Apakah menyebabkan kita jadi mulai melemah pada dia, mulai senyum-senyum, mulai salam kepada orang yang telah tegak hujah, bahwasanya dia adalah dari kalangan Hizbul Jadid, Mar'iyin, ataupun yang lainnya, ataupun dari kalangan Sururiyin, ataupun dari kalangan yang lain-lain. Lihat, hati kita hendaknya jujur. Allah tahu isi hati kita. Dan di dalam fitnah ada nih, tatkala banyak orang jatuh gara-gara duit, maka didengung-dengungkan ucapan orang Arab, wa kam daqat waraqat wastaraqat fudulul amwali a'naqar rijali. Alangkah banyaknya peristiwa terjadi di mana harta yang berlebih itu mematahkan leher-leher para tokoh. Maka itu tadi jawabannya, wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.